المصطفى المختار خير البريات صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات إله الورى سهل على كل من قرأ تصانيف حداد العلماء تعسر صلاة لمن وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وأصلح له كل شؤوني وجد له بعافية كبرى وأحسن له الجيرى صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثر صلاة لمن على المصطفى المختار خير البريات وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثر صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا صلاة لمن وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك
warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik, warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana min abwabi rahmatik wanshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, tabi'in dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan kelak bersama beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kita mengetahui bersama bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mendapatkan karunia yang banyak, bukan berarti semua orang di dunia ini memiliki nasib yang sama. Kita tahu ada beberapa orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dalam segi rizkinya. Ada lagi orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ujian dalam rizkinya. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dalam keluarganya. Ada lagi orang-orang yang Allah berikan cobaan dalam keluarganya. Ada orang-orang yang memiliki tempat tinggal yang enak, dan juga beberapa orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan tempat tinggal yang tidak layak, dan seterusnya. Dan itu semua adalah takdir, qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu daripada rukun iman adalah bahwasanya kita meyakini bahwasanya ketentuan qada dan qadar, entah yang baik ataupun yang buruk, semuanya dari Allah. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, itu adalah ujian bagi kita apakah kita bersyukur atau tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita, itu juga merupakan ujian apakah kita bersabar atau tidak. Entah itu bersyukur ataupun bersabar, dua-duanya adalah amalan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulk, kerajaan yang la yanbaghi li ahadin ba'dah, tidak akan dimiliki oleh siapapun setelahnya. Kata Nabi Sulaiman, liyabluwani ashkuru am akfur. Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepadaku agar supaya mengujiku apakah aku bersyukur ataupun aku kufur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Orang-orang yang tidak syukur maka akan menjadi seperti manusia-manusia yang jadi pelajaran di dalam Al-Qur'an, seperti Qarun. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, tapi dia tidak mengedepankan syukur, kemudian hal tersebut justru menjadi bencana bagi dirinya. Dan juga ada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah uji dengan musibah bertubi-tubi, seperti Nabi Ayyub alaihi salam, dan banyak daripada nabi-nabi yang lain. Semua nabi yang merupakan ulul azm minar rusul, mereka semua adalah nabi-nabi yang diberikan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berhasil lolos dalam ujian tersebut dengan bekal, yaitu sabar. Sabar tersebut menjadikan derajat mereka tinggi di sisi Allah, menjadikan mereka mulia. Bahkan ulul azm minar rusul menjadi 5 nabi atau 5 rasul yang derajatnya lebih tinggi daripada rasul-rasul lainnya. Kita tahu bahwasanya rasul itu jumlahnya ada sekitar 313 sebagaimana yang dikatakan oleh ulama kita. Tapi yang wajib dikenal oleh kita ada berapa? Ada 25. Akan tetapi dari 25 tersebut ada 5 nabi dan rasul yang dinamakan dengan ulul azm. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lami. Yang pertama, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa mereka nabi-nabi tersebut menjadi nabi yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu semua karena ujian yang Allah berikan kepada mereka paling berat, lebih daripada beratnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul lainnya. Intinya entah itu sabar ataupun itu syukur, dua-duanya adalah ujian
dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian orang lulus dalam ujian syukur tapi tidak lulus di dalam ujian sabar. Dan ada lagi yang lulus dalam ujian sabar tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit kelebihan dia tidak lulus dalam ujian syukur. Namun setiap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan biasanya tidak keluar daripada sunnatullah. Biasanya tidak lepas daripada aturan-aturan yang Allah berlakukan di dalam alam semesta. Apapun yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini akan berdampak pada dirinya juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pada saat berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kata Allah Subhanahu wa taala, kerusakan yang ada dimanapun, entah itu di laut, entah itu di darat, semuanya itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Tangan-tangan manusia yang bagaimana? Tangan-tangan manusia yang selalu berusaha untuk merusak apapun yang ada di sekitarnya. Entah merusak secara zahir ataupun merusak secara batin. Merusak secara zahir bagaimana? Merusak, membuat sesuatu yang merusak lingkungan, tidak memperdulikan apa yang akan terjadi di masa depan. Itu dinamakan merusak secara zahir. Buang sampah sembarangan, menggunduli hutan sembarangan, membuat hal-hal yang menjadikan bencana-bencana tersebut datang sebagaimana yang diajarkan atau yang dipelajari oleh orang-orang yang memiliki profesinya. Itu semuanya adalah sebab tangan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'thaw fil ardi mufsidin." Jangan kalian merusak di muka bumi ini, jangan jadi orang yang merusak. Itu merusak secara zahir dan merusak secara batin adalah dengan mendatangkan amarah Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak maksiat, dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kerusakan secara batin. Kerusakan secara batin itu terkadang dampaknya untuk diri sendiri dan terkadang dampaknya juga untuk orang-orang di sekitar. Makanya untuk perkara kemungkaran Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersama untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu agar supaya kerusakan tersebut kalau seandainya terjadi kan tidak terkena hanya kepada orang-orang yang jahat saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Hindarilah fitnah, hindarilah bencana yang kalau seandainya turun tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Orang-orang yang tidak zalim pun akan terkena. Makanya di sebuah riwayat di zaman salah satu nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya ada satu perkampungan yang banyak sekali melakukan kemungkaran di perkampungan tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus malaikat. Katakan kepada malaikat, "Wahai malaikat, hujani mereka dengan azabku." Kata malaikat tersebut, "Wahai Allah, di situ terdapat ada orang soleh, orang baik yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Turunkan azab tersebut karena orang soleh tadi." Kenapa? Karena orang soleh tadi tidak mau menentang dan mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang mampu untuk dia hilangkan. Akhirnya Allah turunkan azab bukan karena maksiatnya, akan tetapi karena tidak saling menegur satu sama lain. Dan ini semua kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala biarkan kerusakan tersebut terjadi? Allah Subhanahu wa taala biarkan kerusakan tersebut tampak, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan hasil daripada buah tangan mereka sendiri. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka mendapatkan pelajaran kemudian la'allahum yarji'un. Supaya mereka setelah mendapatkan pelajaran yang seperti itu, mereka tidak lagi kembali kepada kesalahan yang sama. Intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah tersebut dan kita sebagai umat Islam harus bela-sungkawa, harus ikut bersedih dan kita merasa bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di sana mungkin lebih mulia dari kita, mungkin lebih baik dari kita, mungkin lebih banyak ibadahnya dari kita. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan ujian yang sebegitu rupa sehingga Allah Subhanahu wa taala inginkan mungkin kebaikan yang ada pada diri mereka semakin muncul, mungkin menarik kembali orang-orang yang ingin berbuat soleh dan segala macamnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepatkan pemulihan atau pulihkan kembali tempat-tempat yang terkena bencana dan Allah Subhanahu wa taala hilangkan segala musibah dan kembalikan lagi keadaan seperti semula dan dijadikan
umat-umat Islam dan manusia sekalian sadar dan kembali kepada jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak merusak lagi, tidak menjadi hamba-hamba Allah yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan justru berbalik menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita akan membaca kitab daripada Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu warḍah wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin, yaitu kitab Risalatul Muawanah. Kita sudah sampai kepada mabhath tentang tafakkur, dan sudah banyak tafakkur atau pintu-pintu tafakkur yang diajarkan oleh Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu warḍah. Dan yang terakhir, pelajaran yang sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya Imam Haddad mengajak kita untuk bertafakkur tentang sifat-sifat orang lain. Sifat-sifat orang lain. Sifat-sifat orang lain yang di mana? Yang Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala mencantumkan hamba-hamba Allah dengan sifat-sifat yang terpuji, dan apa yang akan mereka dapatkan kelak di akhirat. Juga Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an sifat-sifat yang tercela yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan apa yang akan mereka dapatkan kelak. Dan sifat-sifat tersebut perlu kita tafakkuri, perlu kita fikirkan, perlu kita tadabburi. Kenapa? Karena kita bisa mencari sifat-sifat yang baik tersebut apakah ada pada diri kita atau tidak. Dan sifat-sifat jelek yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apakah ada juga pada diri kita atau tidak. Jangan-jangan kita yang selama ini merasa baik, ternyata ketika kita cocokkan dengan sifat-sifat orang fasik di dalam Al-Qur'an ternyata sama. Jangan-jangan kita orang-orang yang mungkin terlihatnya remeh, ketika kita cocokkan sifat-sifatnya dengan yang ada di Al-Quran, ternyata mereka adalah orang soleh. Agar supaya kita mengambil pelajaran dari sifat-sifat tersebut dan berusaha membersihkan daripada sifat-sifat yang kurang baik. Kemarin kita sudah menjelaskan sedikit tentang para wali Allah Subhanahu wa taala. Kekasih-kekasih Allah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal terbaik yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan cara menuju Allah Subhanahu wa taala banyak, tapi cara menuju Allah tidak pernah digapai seseorang dengan cara yang haram. Ingat, perkara yang haram tidak akan pernah mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan bahwasanya nanti di akhirat ada beberapa orang yang melakukan amal soleh dengan harta-harta haramnya. Dia bersedekah, dia bangun masjid, dia bangun jalan, dia bangun pesantren, dia begini dan begitu dengan harta haramnya. Akhirnya nanti di akhirat apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah kumpulkan semua amal perbuatannya sekaligus dia, dan Allah jebloskan semuanya ke neraka. Jadi bahan bakarnya api neraka. Jadi tidak ada gunanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang haram. Dan Imam Haddad dulu pernah menjelaskan, orang yang mendekatkan diri, merasa mendekatkan diri, merasa beramal soleh dengan benda-benda yang haram atau perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, itu ibarat orang yang membersihkan najis dengan air kencing. Bukan tempatnya menjadi suci, akan tetapi tempat tersebut menjadi semakin kotor, semakin najis dari apa yang dia lakukan. Oleh karenanya sangat penting sekali kita mengetahui siapa para wali-wali Allah, orang-orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah tahu bahwasanya orang-orang terdekat dengan Allah adalah mereka yang menunaikan kewajibannya kepada Allah, kewajibannya kepada manusia. Dan termasuk kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan segala macam jenis perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Itu adalah ibadah yang paling afdal. Tidak ada ibadah yang mengalahkan ibadah tersebut. Kita cari ibadah sebanyak-banyaknya, tidak ada ibadah yang mengalahkan daripada melakukan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Kemudian setelah itu barulah ia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang sunnah. Termasuk yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya sebanyak 99 kali. Maka kata beliau, dikali 100 insyaAllah nanti kalau mimpi lagi aku akan bertanya kepada Allah. Aku akan bertanya kepada Allah. Maka pada saat di malam hari betul beliau mimpi bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang mimpi bertemu dengan Allah, jangan dibayangkan bagaimananya, jangan. Membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala hanya akan membuat kita tersesat. Kalau seandainya ingin membayangkan seperti yang katakan Imam Haddad di pelajaran-pelajaran sebelumnya, kalau ingin membayangkan, ingin memikirkan, jangan memikirkan Allahnya, tapi pikirkan apa yang telah Allah lakukan.
Pikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu akan menambahkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku akan tanya Allah, dan betul beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, ma huwa afdalu ma yataqarrabul mutaqarribuna ilaik? Ma afdalu ma yataqarrabul mutaqarribuna ilaik? Wahai Allah, apa amalan yang paling akan bisa mendekatkan diri seorang hamba kepadamu? Kata Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran atau tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Lalu ditanya lagi oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bifahmin atau bighairi fahmin? Kata Allah Subhanahu wa taala, bifahmin am bighairi fahmin? Dengan faham atau tidak perlu faham? Tidak perlu faham, kata Allah Subhanahu wa taala. Mau faham mau tidak faham, itu adalah hal yang paling cepat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini adalah koreksi bagi kehidupan kita sekarang. Kita adalah orang yang alhamdulillah kewajibannya mulai terjaga. Gara-gara kita sering mendengarkan nasihat, gara-gara kita sering mendengarkan ceramah, gara-gara kita sering hadir majlis, gara-gara kita mulai berteman dengan orang-orang baik, alhamdulillah mungkin untuk sholat 5 waktu, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan jauh daripada yang haram, kita sudah alhamdulillah mulai istiqamah. Tapi mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang lain, itu adalah juga keharusan. Kita selalu ingin menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah setiap harinya. Dan ingat tadi yang Imam Ahmad bin Hanbal katakan, membaca Al-Quran. Jadi kalau seandainya kita belum lancar membaca Al-Quran, maka mengaji atau belajar agar supaya bisa membaca Al-Quran dengan lancar, ini bisa jadi wasilah yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Karena dengan belajar tersebut atau dengan membiasakan baca Al-Quran, kita akan menjadi seorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah malu menuntut ilmu meskipun umur tidak lagi muda. Cari guru yang sebaya dengan kita. Cari orang-orang yang tidak kita segani atau orang-orang yang kita nyaman duduk bersamanya untuk belajar mengaji. Kita tahu umat Islam di zaman sekarang ini bisa jadi banyak yang terlihat soleh, akan tetapi pada saat dihadapkan dengan membaca Al-Quran, ternyata yang menghatamkan Al-Quran itu sedikit. Yang pernah menghatamkan Al-Quran, meskipun tidak faham, itu sedikit. Apalagi kalau kita mengharapkan yang menghatamkan Al-Quran dengan faham. Yang menghatamkan Al-Quran dengan tidak faham itu sedikit. Jadi ini adalah koreksi bagi kita bersama, bahwasanya kalau seandainya ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wasilah cara untuk mendekatkan kepada Allah seperti dengan mengaji, itu harus kita galakkan. Itu harus kita perhatikan. Betul-betul kita mempelajari, mengaji, membaca Al-Quran, karena setiap huruf di dalam Al-Quran itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Itu yang pertama, sifat-sifatnya para wali Allah. Dan juga musuh-musuh Allah, kita harus tahu siapa yang Allah Subhanahu wa taala nobatkan menjadi musuh-musuhnya. Wa fi ma 'adda lil fariqaini fil 'ajil wal ajil, dan apa yang Allah persiapkan untuk kedua kelompok tersebut di dunia maupun di akhirat. Fikirkan, baca betul, renungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala bilang, sifat-sifat apa yang menjerumuskan seseorang ke api neraka. Dan yang paling cepat untuk menjerumuskan seseorang ke api neraka adalah permusuhan. Sekali lagi, permusuhan. Bermusuhan satu sama lain antara muslim dengan muslim lainnya. Ini akan melemahkan Islam, melemahkan nilai keislaman dalam diri seseorang, dan semuanya akan hancur. Dengan permusuhan yang tersebar antara muslim dengan sesama muslim. Makanya termasuk salah satu pondasi Islam adalah ukhuwah. Dipersaudarakan antara kita satu sama lain. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Bahkan ukhuwatul Islam aqwa min ukhuwatin nasab, dikatakan oleh ulama. Persaudaraan gara-gara agama Islam lebih kuat daripada persaudaraan gara-gara nasab. Kenapa alasannya lebih kuat? Karena jika persaudaraan nasab tidak ada, persaudaraan Islam masih kokoh berdiri teguh. Tapi kalau seandainya persaudaraan Islamnya tidak ada, maka tidak ada gunanya persaudaraan nasab. Persaudaraan Islam ini menjaga satu sama lain, hubungan satu antara kita. Jadi kalau seandainya ingin melemahkan Islam, ingin merobohkan Islam, caranya gampang. Bikin satu sama lain umat Islam bermusuhan dengan apapun, dengan masalah seremeh apapun atau seberat apapun. Itu adalah misinya daripada syaitan. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada permusuhan-permusuhan yang zahir maupun yang batin. Kemudian Imam Al-Haddad meneruskan, beberapa ayat akan kita baca, dan ini akan menjadi renungan kita bersama, dan kita akan hayati bersama siapa saja sih orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Qur'an, sifatnya mereka itu apa saja,
kemudian apa yang akan mereka dapatkan kelak di akhirat ataupun di dunia. Qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang abrar. Al-abrar jam'u al-barr, atau orang baik, orang-orang baik. Ulama tafsir menerjemahkan al-abrar adalah mereka yang menuntaskan atau melaksanakan segala macam perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di mana mereka akan berada? Lafi na'im. Mereka akan berada di dalam na'im. Na'im artinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujjar, dan orang-orang yang fajir, orang-orang yang melakukan fujur, melakukan perkara-perkara yang tidak pantas atau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, lafi jahim. Mereka akan berada di dalam jahim, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya kenapa sih orang-orang di neraka itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Karena di dunianya senang. Dan kenapa orang-orang yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala berikan surga kepada mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bima sabartum," karena kalian sabar di dunia. Karena kalian sabar. Dan kita semuanya tahu, dan ulama sepakat bahwasanya inna nailal azim bi amrin azim. Kalau kita ingin mendapatkan perkara yang besar, maka kita tidak bisa meraihnya dengan perkara yang remeh. Perkara remeh itu tidak akan menjadikan kita sampai kepada perkara yang besar. Wa biqadri ta'ab yakunu rahah, dikatakan. Tergantung seberapa capek kita sekarang, maka sebegitulah juga kesantaian atau ketenangan yang akan kita dapatkan di masa depan. Wa ala qadri rahah yakunun nasab, dan seberapa kita santai sekarang, maka seperti itu juga kita akan dapatkan capean nanti di masa depan. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Ini penting sekali. Banyak orang-orang yang memosisikan dirinya itu menganggap sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah betul atau tidak? Betul. Bisa jadi betul seseorang di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sama-sama manusia, anak Adam. An-nasu min jihati tamthili akfa'u abuhum Adam wal ummu Hawwa'u. Mereka semua satu di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah makhluk yang Allah ciptakan dari tanah, anak keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Akan tetapi apakah nilai kita di sisi Allah sama satu sama lain? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, afaman kana mu'minan, apakah orang-orang yang imannya betul-betul tertanam dalam dirinya, kaman kana fasiqan, sama seperti orang-orang fasik. Allah ngajak kita mikir, kalian kira kalian dengan orang-orang yang mujahadah seumur hidupnya, kalian itu sama dengan mereka? Kalian menganggap nanti kita berharap bertemu, berjumpa bersama Nabi Muhammad, berkumpul sama seperti mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawun, tidak sama. Kita tidak sama dengan orang-orang yang mukmin, yang betul-betul keimanannya itu tertancap dalam dirinya. Betul-betul yakin bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Betul-betul percaya setiap perintah Allah akan mendatangkan kebaikan. Betul-betul percaya bahwasanya di dalam setiap takdir Allah itu ada hikmah yang Allah sembunyikan, ada lutuf dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya akan disadari di akhir cerita. Ini lutuf kita bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya latifan lam yazal latifan. Al-lutuf itu dikatakan oleh ulama adalah menampakkan gambaran tentang sesuatu padahal yang dimaksud berbeda jauh dari hal tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Khidir untuk hancurkan kapal, itu adalah perkara yang jelek di dalam pandangan kita, tapi lutuf dari Allah Subhanahu wa taala adalah hikmah di balik kejadian tersebut, bahwasanya mereka jadi terselamatkan daripada raja yang ingin merampas kapal mereka. Itu namanya lutuf. Lutuf itu halus. Artinya apa? Terkadang gambarannya tidak cocok dengan kita, ternyata hasilnya justru itulah yang kita harapkan. Itu adalah lutuf dari Allah. Dan yang percaya dengan lutufnya Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang yang beriman itu tegar di hadapan musibah apapun yang ada di hadapan mereka. Orang beriman, bukan orang yang kaya yang tegar.
Bukan orang yang tinggi derajatnya di pandangan manusia yang tegak. Kita lihat banyak artis-artis yang kaya raya yang punya segala-galanya, mereka bunuh diri. Mereka bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Karena mereka tidak percaya dengan yang namanya lutuf dari Allah. Mereka tidak percaya bahwasanya Allah itu adalah yang mengurusi segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala sayang sekali dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin, mereka tidak sama dengan orang fasik. Entah di dunia ataupun di akhirat. Orang mukmin itu akan tenang hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang fasik akan mencari ketenangan dengan perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah. Pada saat mereka pusing, mereka lari ke judi. Pada saat mereka sumpek, mereka lari ke main wanita. Pada saat mereka bingung sedikit, mereka langsung pinjam uang riba. Segala macamnya mereka lakukan, mereka cari solusi untuk menyenangkan hasrat daripada syahwat mereka, sampai mereka melupakan bahwasanya Allah yang punya aturan. Dan kesenangan hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastawun, kata Allah Subhanahu, enggak sama orang mukmin sama orang fasik. Lihat orang mukmin dengan kesederhanaan hidupnya, mereka hidup bahagia, tidak pernah menunjukkan muka susah. Padahal hidup mereka susah. Hidup mereka susah di pandangan orang mukmin, di pandangan orang-orang muslim lainnya, manusia lainnya, akan tetapi mereka tidak pernah menunjukkan kesusahan. Itu orang mukmin. Itu orang-orang yang betul-betul iman tadi mendarah daging di dalam dirinya. Nah, kita seperti itu atau tidak? Apakah kita ini termasuk orang yang kalau seandainya lagi sumpek, mencari hiburannya dengan perkara yang diharamkan oleh Allah? Apakah kita ini kalau seandainya lagi susah, mencari solusinya dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak hutang, bingung gimana caranya? Minjem kepada rentenir. Minjem kepada rentenir. Ya. Nanti rentenir yang ini nagih utangnya, minjem lagi sama rentenir lagi. Enggak habis-habis. Ini adalah satu hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai, dan pelaku riba itu dikumandangkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua jenis manusia yang dikumandangkan peperangan bersama dengan mereka oleh Allah. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang memusuhi para wali-wali Allah, kekasih Allah, dan yang kedua adalah orang-orang yang melakukan riba. Melakukan riba. Kalau seandainya sumpek, dianya minum minuman keras. Kalau seandainya dia banyak masalah, dia melakukan, bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mendengarkan perkara-perkara atau nasihat-nasihat yang melembutkan hati. La yastawun, tidak sama orang fasik dengan orang mukmin. Ini koreksi bagi kita bersama. Kita ingat, coba lihat kita ini banyaknya sifat orang mukminnya atau banyaknya sifat orang fasik. Apakah kita ini adalah orang mukmin atau orang fasik? Kalau seandainya sifat orang fasik tersebut banyak di kita, maka ya Allah, mulai hari ini saya taubat kepadamu. Saya sesali bahwasanya selama ini saya mencari kesenangan di dalam perkara yang membuat engkau murka. Mulai saat ini kita akan berubah insyaallah untuk mencari ketenangan dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalamnya ada ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kepada Allah, duduk sekali-kali. Pada saat kita punya masalah, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, ya Allah, astagfirullah. Kita punya masalah banyak, istighfar. Siapa coba yang terpikirkan, terlintas di benaknya untuk istighfar ketika punya masalah? Enggak ada. Manusia ini ngerasa bahwasanya kalau punya masalah, cari solusi, lupa melibatkan atau mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang datang kepada Sayyidina Ja'far as-Sadiq atau kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, bilang, wahai imam, saya ini harta saya sedikit, saya ini orang miskin, saya banyak tanggungan segala macam, banyak istighfar, segala macamnya banyak istighfar. Dari mana beliau? Dari firman Allah SWT. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin ila akhiril ayah. Itu semuanya adalah janji-janji Allah untuk orang-orang yang beristighfar. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Siapa yang kembali kepada Allah pada saat mereka susah? Tapi, sekali lagi, kembali kepada Allah pada saat susah barulah akan berguna jika pada saat senang kita tetap ingat dengan Allah. Kalau orang yang ingat dengan Allah pada saat senang, maka saat susah, sekali saja dia memanggil Allah, Allah akan jawab panggilan tersebut dengan segala macam caranya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW kepada salah seorang sahabat beliau yang masih kecil, ya, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fish shiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau lagi senang, ketika engkau tidak lagi sedang bermasalah, ketika waktumu sedang senggang, ketika hartamu sedang banyak, ketika hidupmu sedang nyaman,
ketika engkau berada di tempat yang paling engkau impikan, kenalkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika engkau susah, Allah akan tahu, Allah akan kenal dengan rintihanmu ketika engkau susah. Ya'rifka fish syiddah. Itu cara mengenalkan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang a'ta artinya apa? Memberi, mau mengulurkan tangannya, mau memberikan apa yang mampu dia berikan, entah itu hartanya, entah itu tenaganya, entah itu jasanya, entah itu keahliannya, apapun. Memberikan manfaat kepada siapapun dengan apa yang dia mampu. Yang pertama. Kemudian wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, memiliki ketakwaan kepada Allah. Fasanuyassiruhu wa saddaqa bil husna, dan dia percaya dengan al-husna. Apa itu al-husna? Ulama tafsir menjelaskan bahwasanya al-husna, ada yang bilang adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ada yang bilang al-husna itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang bilang lagi, ulama bilang bahwasanya al-husna itu adalah gantian Allah untuk segala macam jenis kebaikan yang dia amalkan. Intinya dia percaya dengan al-husna, janji-janji Allah, kalimat tauhid, dan mengimani segala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan kebaikan yang ia lakukan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan permudah dia untuk sampai kepada kemudahan. Kami akan permudahkan. Apa al-yusra tersebut? Kata ulama, sebagian bilang bahwasanya al-yusra adalah al-jannah. Ila akhir surah, nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, renungan-renungan tentang beberapa ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Mudah-mudahan ini melunakkan hati kita. Ya, mudah-mudahan ini menyadarkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa juga kita akan lanjutkan sedikit daripada pembacaan kitab Sulamut Taufiq karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi bi ilmi fid dharain amin. Kita telah menyelesaikan tentang perkara-perkara yang dapat menjadikan seseorang murtad atau riddah atau keluar daripada agama Islam. Dan seperti yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya apapun yang disampaikan tentang orang-orang yang murtad, orang-orang yang riddah, itu adalah sifat-sifat yang harus kita perhatikan atau perkara-perkara yang harus kita perhatikan agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak jatuh ke dalam lubang kemurtadan. Karena apa yang terjadi terhadap orang murtad nanti akan dijelaskan di fasal ini. Faslun, kata beliau radhiyallahu taala anhu ardah, yajibu ala man waqa'at minhu riddatun al-audu fawran ilal Islam. Diwajibkan untuk orang yang keluar darinya perbuatan yang menjadikan dia keluar dari Islam, entah itu perbuatan dengan tangannya atau dengan anggota badannya, ataupun dengan lisannya, atau keyakinan yang salah di dalam hatinya, maka mereka hukumnya wajib untuk kembali kepada agama Islam sesegera mungkin. Dengan cara apa seseorang bisa kembali kepada agama Islam? Ya, yang pertama adalah dengan mengoreksi dulu apa yang ia yakini sebelumnya. Kalau dia meyakini sesuatu yang dia yakini tersebut bisa menghantarkan seseorang keluar dari agama Islam, maka wajib dikoreksi keyakinan tersebut. Wajib diperbaiki kembali menjadi akidah yang benar, keyakinan yang benar. Kalau seandainya misal dia merasa Allah itu tidak mengawasi, maka dia wajib koreksi bahwasanya Allah itu sedang mengawasi. Kalau seandainya dia merasa bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada, semuanya berdasarkan kemampuan atau daripada usaha manusia. Takdir itu enggak ada. Takdir itu hanya fiksi dibilang. Takdir itu hanya omongan orang-orang saja. Tidak ada yang namanya takdir. Misal, berarti dia harus perbaiki akidahnya bahwasanya segala sesuatu sudah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Allah takdirkan. Itu dulu yang diperbaiki. Kalau seandainya ia meyakini satu sosok yang disamakan dengan Tuhan, berarti ia harus yakini terlebih dahulu bahwasanya sosok tersebut tidak sama dengan Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dengan segala kesempurnaannya. Itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Setelah kesalahan yang menjerumuskan dia kepada riddah tadi dia perbaiki, dia koreksi, barulah kemudian dia bin nutqi bisyahadatain, ucapkan kembali asyhadatain, la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Barulah orang tersebut kembali lagi ke dalam agama Islam. Itu yang pertama tuh. Itu yang pertama yang harus dia lakukan adalah mengucapkan kembali kedua syahadat. Kemudian berikutnya wal iqla' amma waqa'at bihi riddah. Kemudian dia tidak lagi mengulangi apa yang menjadikan dia keluar dari agama Islam. Seperti sujud di hadapan patung tidak dilakukan lagi, atau seperti percaya dengan hal-hal yang seharusnya tidak dipercayai, atau melakukan perkara-perkara yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Itu semuanya harus ditinggalkan betul-betul sekarang dan yang akan datang. Wa yajibu alaih, dan diwajibkan juga bagi dia. Ini yang lupa, seringkali kita lupa. An-nadam ala ma sadara minhu, menyesali apa yang pernah keluar daripada lisannya, perbuatannya, atau akidah yang ia yakini. Wal azm ala alla ya'uda limithlihi, dan dia memiliki keinginan, kekuatan, tekad untuk tidak kembali lagi seperti dalam hal yang sama. Jadi itu sebetulnya ini semua adalah syarat untuk seseorang agar supaya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya taubat ada 4. Yang pertama adalah al-iqla', yang kedua adalah an-nadam, yang ketiga adalah al-azm alla ya'ud. Iqla' artinya meninggalkan kesalahannya. Yang kedua artinya menyesali apa yang telah ia lakukan. Yang ketiga adalah tidak ingin lagi kembali kepada kesalahan yang sama. Itu adalah syarat taubat. Yang keempat, kalau seandainya ada kaitannya dengan hutang piutang atau hubungan manusia satu sama lain, maka harus selesaikan urusan tersebut. Barulah taubat tersebut diterima oleh Allah. Dari sekian banyak syarat taubat, mungkin ada orang yang tidak melakukannya lagi. Saya tuh sudah taubat, tapi masih ada kebanggaan di dalam dirinya bahwasanya dia pernah melakukan kesalahan tersebut. Ini yang sering terjadi. Bahwa orang-orang yang banyak maksiatnya, bisa jadi maksiatnya tadi menjadikan orang tadi masuk ke surga, dan bisa jadi maksiat tadi menjadi kebanggaan dalam hidupnya bahwasanya dia pernah begini, dia pernah begitu. Wal'iyadzubillah. Dan itu menjadikan daripada taubatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah keluar dari agama Islam gara-gara perbuatannya ataupun ucapannya ataupun segala macamnya harus menyesali apa yang keluar daripada dirinya tersebut, barulah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, taubat adalah kewajiban. Yang kedua, kalau seandainya ada jeda antara dia kembali ke agama Islam dengan perbuatan yang menghantarkan dia kepada kekufuran tersebut, maka dia wajib mengqadha apapun yang ia tinggalkan daripada kewajiban-kewajiban fi tilkal muddah, di masa dia riddah. Misal, pada saat dia keluar dari agama Islam selama 1 bulan, berarti solat selama 1 bulan wajib dia qadha. Yang dia tinggalkan itu wajib dia bayar. Kenapa? Karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, selagi seseorang sudah muslim, maka dia akan dianggap seperti muslim selama-lamanya. Kalau seandainya dia meninggalkan agama Islam, maka tuntutan keislaman tetap berlaku kepada orang tersebut. Beda dengan orang non-muslim yang baru masuk Islam. Apapun yang pernah ia lakukan sebelum dia Islam akan dihapuskan, akan dianggap tidak ada oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiliki permulaan yang baru. Makanya al-Islamu yahdimu ma qablah. Islam itu menghancurkan apa yang pernah dilakukan seseorang di agama sebelumnya. Di agama sebelumnya. Tapi kalau seandainya riddah, enggak. Orang yang riddah tetap dianggap sebagai orang muslim karena sebelumnya dia pernah muslim, karena dia sebelumnya pernah muslim. Jadi itu itu adalah wajib dirinya mengqadha setiap kewajiban apapun yang ia tinggalkan di masa riddah. Kalau seandainya dia wajib puasa, berarti dia wajib puasa. Kalau seandainya dia meninggalkan salat, berarti wajib salat. Kalau seandainya dia wajib haji umrah, berarti dia wajib haji umrah, dan seterusnya daripada amalan-amalan yang wajib. Fa'in lam yatub, kalau seandainya tidak taubat, wajabat istitabatuh, dan wajib dia disuruh taubat.
Disuruh taubat dengan cara-cara yang benar. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan apalagi konsekuensi seseorang ketika orang tersebut keluar dari agama Islam atau dinamakan murtad. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa keislaman, membawa keimanan, dan terus menerus Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.